Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah masih pada kaidah ayat yang ke-44. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian ambil, dan apa yang Rasul larang kalian tentangnya maka tinggalkan. Sampai di halaman Thaniyah wa sab'un ba'dal mi'ataini, 272. Kata penulis, kaidah ini itu dipakai oleh para ulama dalam perkara akidah ataupun dalam bab-bab fikih. Kemarin disampaikan dalam perkara akidah itu dijadikan pondasi berkaitan tentang at-taslim wal inqiyad linususi syariah, ketundukan dan kepasrahan kepada nas syariat. Jadi kalau datang satu hadis, walaupun secara makna tersembunyi, apa sih maknanya hadis itu? Pokoknya kalau Nabi perintahkan, itu dilaksanakan. Kalau Nabi larang, itu ditinggalkan. Walaupun hikmahnya misalkan perintah itu apa, belum diketahui. Secara akidah, wajib kita taslim wal inqiyad, tunduk pasrah. Demikian pula dalam perkara yang kita sulit untuk memahami. Misalkan apa hikmahnya, kita nggak bisa memahami. Pokoknya begitu ada perintah, laksanakan. Ini dalam perkara akidah. Kemudian kita lanjut. Penjelasan dari penulis. Wa fi abwabil fikhi. Dalam bab-bab fikih. Ya'midu katsiru minal muftin minas sahabah radhiyallahu anhum wa man ba'dahum ilan niza bihadil qaidati fi ijabi syai'in aw tahrimihi. Maka kebanyakan dari mufti yang dari kalangan para sahabat itu mereka dan kebanyakan dari mufti dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka itu mereka langsung mengambil kaidah ini dalam mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Dalam mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Misalkan Rasul kasih perintah. Kemudian dalilnya mana? Itu perintah dalam hadis. Maka mereka pun mengambil ayat ini sebagai dalil. Kemudian melarang juga begitu.
Kemudian kata penulis, wa in syi'ta, kalau kamu mau, fakul fil amri bisyai'in awin nahyi anhu. Maka ucapkan kaidah ini terhadap satu perintah ataupun satu larangan. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan perintah atau larangan, kalau ada hadis, Rasul kasih perintah. Orang tanya dalilnya, wa ma atakumur rasul. Ada satu larangan dari Nabi. Kemudian orang menolak. Tanya dalilnya. Mana dalilnya? Wa ma nahakum anhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Itu kalau kamu mau langsung kamu bacakan. Iya, berkaitan tentang ayat itu tentang kewajiban sesuatu atau pengharamannya. Kemudian dikasih contoh. Wa ilaika hadil qissatallati rawaha Saikhani min hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Kemudian ambil satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dari hadisnya Ibnu Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud itu melaknat wanita yang minta menyambung rambut, minta tato dan yang lainnya. Jadi la'anallahul wasimati wal mustausimati wan namisati wal mutanamisati wal mutafallijati lil hasan al mughayyirati khalqallah. Allah melaknat wanita yang mentato. Jadi tato itu dalam syariat kita hukumnya haram. Itu terlaknat. Terlaknat itu diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tato itu termasuk dosa besar. Kemudian wanita yang minta ditato. Kemudian wanita yang mencabut bulu alis. Jadi bulu alis dicabut atau dicukur. Kemudian nanti dibikin yang baru. Atau wanita yang minta dicabut bulu alisnya. Berarti tukang make up. Ya, dia tidak melakukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Kemudian wanita yang merenggangkan gigi untuk keindahan. Jadi giginya direnggangkan supaya nanti kelihatan usianya masih muda. Karena kalau anak yang remaja itu giginya belum rapat. Nah, ini merenggangkan gigi merubah ciptaan Allah. Itu sama Abdullah bin Mas'ud dilaknat. Ini ada hadisnya. Kemudian ketika itu balagodalika imra'atan min Bani Asad. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini sampai kepada wanita Bani Asad. Yang wanita Bani Asad ini namanya Ummu Ya'qub. Yang Ummu Ya'qub ini kanat taqra'ul Quran. Yang dahulu memang baca Quran. Kalau zaman dahulu disebut baca Quran itu biasanya hafal Quran. Ya, jadi memang wanita hafal, jadi punya pengetahuan. Kemudian dia mendatangi Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan ma hadisun balagoni angka. Ya, berkaitan dengan satu pembicaraan yang kamu sampaikan kepadaku. Yang disampaikan kepadaku tentangmu. Annaka la antal wasimat wal mutawisimat sampai akhir. Bahwasanya kamu melaknat wanita yang minta ditato, wanita yang bertato, itu sampai berita kepadaku seperti itu. Ya. Sampai nanti disebutkan mencabut bulu alis. Kemudian apa tadi? Juga merenggangkan gigi. Kok kamu melaknat? Ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa mali la'al anu man la'ana Rasulullah SAW wa huwa fi kitabillah. Bagaimana mungkin aku tidak melaknat seseorang yang Rasul laknat, sementara itu dalam kitab Allah. Lihat pendalilannya. Di dalam kitab Allah. Padahal larangan tentang mentato, kemudian minta ditato, mencabut bulu alis, minta dicabut bulu alis,
merenggangkan gigi, nggak ada dalam Quran. Tidak ada dalam Quran. Ya. Kenapa kamu laknat? Kata Abdullah bin Mas'ud, itu dalam kitab Allah. Dalam kitab Allah. Si wanita ini, Ummu Ya'qub ini, mengatakan, laqad qara'tu ma baina lauhai al-mushaf fama wajadtuhu. Aku sudah membaca di antara lembaran-lembaran mushaf, tapi nggak aku ketemukan. Kata beliau, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau engkau membacanya, sungguh engkau akan mendapatkannya. Di mana? Di surat wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan ambil, kemudian apa yang Rasul larang tinggalkan. Dan ini para ulama kita terdahulu sampai dalam perkara wajib ataupun haram itu menggunakan kaidah ayat ini. Jadi menunjukkan betapa penting kandungan dari kaidah ayat ini. Ya, saudaraku yang saya hormati, nanti semua perkara juga seperti itu. Kalau Nabi sudah mengharamkan, contoh, anjing haram. Anjing haram, walaupun kalau di sebagian orang punya pendapat endi dalile ning Quran. Nggak akan diketemukan. Karena pengharaman anjing itu dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pengharaman anjing dalam hadis Nabi. Satu, hadis Nabi melarang memakan binatang yang buas bertaring. Anjing itu binatang buas. Ya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang haram diperjualbelikan itu juga haram. Anjing itu haram diperjualbelikan. Dalam hadis haram. Ya. Cuman dalam Quran nggak ada. Kalau misalkan seseorang tanya, mana dalilnya dalam Quran? Kita bacakan ayat ini. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan, ambil. Apa yang Rasul larang, tinggalkan. Ini fatwa yang disampaikan oleh para sahabat. Dan setelah mereka, jadi mereka ambil kaidah ini untuk mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu. Allah Ta'ala alam. Kemudian berkata wanita itu, fa inni aura syai'an min hada ala imra'atikil ana. Ala imra'atikal ana. Wanita ini mengatakan, sesungguhnya aku melihat sesuatu dari ini atas istrimu sekarang. Jadi kadang kalau kita nasihati orang, kemudian kebetulan yang kita nasihatkan itu masih ada dalam diri dan keluarga kita, biasanya orang nggak terima. Biasanya orang tidak terima. Ya, wanita ini pun juga mengatakan begitu. Aku melihat sesuatu dari ini atas wanitamu sekarang. Kata Ummu Ya'qub itu, idhabi fanduri. Ya. Idhabi, qala idhabi fanduri. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, pergi sana, lihat. Kemudian fadakhaltu ala imra'ati Abdillah falam tara syai'a. Aku masuk pada wanitanya Abdullah, tapi aku tidak melihat sesuatu. Aku pun datang kepadanya, faqala ma ra'aitu syai'a, aku tidak melihat sesuatu. Faqala Ibnu Mas'ud, amma law kana dalika lam nujami'ha. Adapun jika keadaannya seperti itu memang ada, kami tidak akan mengumpulinya. Tidak akan mengumpulinya. Perhatikan, selain ayat ini sebagai dalil pengharaman yang diharamkan oleh Rasul, itu sama seperti apa yang terkandung dalam Quran. Sebagaimana diterangkan, kaidah ini bisa dipakai pendalilan tentang wajibnya sesuatu, haramnya sesuatu yang dalam hadis. Maka ada pelajaran tambahan. Apa pelajaran tambahannya? Kalau kita kasih nasihat kepada orang, maka usahakan nasihat yang kita sampaikan itu diamalkan dalam diri kita. Nanti nggak hanya diri kita, keluarga kita. Karena kadang seseorang ketika memberikan nasihat, sesuatu yang dia nasihatkan tidak ada dalam diri dan keluarganya, yang dikasih nasihat tidak terima. Tidak terima. Kayak anak, le aja ngrokok. Ning pake nyepur. Ya padha wae, nanti
ketika nggak ada di hadapan bapaknya ora udut, enggak. Begitu ngerokok Pak Ai ngerti langsung didelikke. Tapi nanti kalau nggak ketahuan orang tuanya, dia akan berani. Dia akan berani. Jadi kasih contoh keteladanan. Lah wanita ini pun salah satu protesnya, loh, aku lihat sesuatu dari wanitamu sekarang. Kata Abdullah bin Mas'ud, coba pergi lihat, cek apa betul. Ada wanitaku yang bertato, minta ditato. Ada wanitaku yang mencukur alis. Ada yang merenggangkan gigi. Ternyata setelah dicek itu tidak ada sesuatu apapun. Maro'a itu syai'ah. Nggak ada ternyata. Tidak ada. Bahkan tegasnya Abdullah bin Mas'ud, kalau misalkan itu ada dalam diri wanitaku, aku tidak akan mengumpulinya. Nah, ini tindakan tegas. Kemungkaran yang ada dalam keluarga kita sikapi dengan tegas. Karena laki-laki punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Setelahnya, hada Abdurrahman ibn Yazid yara muhriman alaihi siyabahu fanaharul muhrim faqala i'tini bi ayatin min kitabillah binajai siyabi faqara alaihi wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kisahnya Abdurrahman ibn Yazid. Beliau melihat orang ikhram memakai baju. Padahal kalau laki-laki ikhram itu cuman memakai kain, 2 kain yang tidak berjahit. Jadi ada orang ya kondisinya ikhram tapi memakai baju. Kemudian beliau larang. Nah, laki-laki yang dilarang ini minta dalil. I'tini bi ayatin min kitabillah. Datangkan ayat dari kitab Allah. Berkaitan dengan melepas pakaian. Kan kalau melepas pakaian ketika ikhram adanya dalam hadis. Sama seperti tadi pengharaman anjing. Itu adanya dalam hadis. Ya. Maka beliau membacakan wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini ayatnya menunjukkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama terkandung dalam kaidah yang ke-44 ini, yakni wa ma atakumur rasul, ya, itu larangan Nabi SAW, wa ma nahakum anhu sampai akhir itu. Ini apa yang dipraktekkan oleh Abdurrahman ibn Yazid. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wahadi kisatun ukra, kisah yang lain. Tu'akidu wuduha hadal makna inda salafil ummah rahimahullah ta'ala, yang menguatkan kejelasan tentang makna ini di sisi salaful ummah. Jadi di masa para salaf, pokoknya kalau Nabi sudah memerintahkan, sudah laksanakan. Kalau Nabi sudah melarang, ditinggalkan. Itu sangat dikuatkan di masa salaf. Contohnya ucapan Abdullah ibn Muhammad al-Firyani. Kata beliau, Sami'tu Syafi'i bi Baitul Maqdis. Aku mendengar Imam Syafi'i di Baitul Maqdis berucap, Saluni amasi'tum. Tanyakan oleh kalian kepadaku apa yang kalian ingatkan. Ukhbirkum an kitabillah. Aku akan kabarkan kepada kalian dari kitab Allah. Wasunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul. Maka ketika itu Abdullah bin Muhammad al-Firyani mengatakan, inna hadal jari. Ini lancang ini. Wah, jadi nuduh Imam Syafi'i lancang. Matakulu aslahakallahu fil muhrim yaqtulu zanbura. Bagaimana pendapatmu? Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Orang yang ikhram membunuh zanbur. Zanbur itu tawon madu. Ya, tawon madu. Jadi tawon yang bisa menghasilkan madu. Kalau yang tidak menghasilkan madu, kayak tawon das itu sebenarnya bukan tawon, itu serangga itu.
serangga, tawon madu. Maka beliau berkata, "Na'am. Membunuh tawon madu itu tidak diperbolehkan." Tidak diperbolehkan. Apa ada ayatnya? Kalau cari tekstual dalam ayat, sama seperti anjing. Haram, nggak akan ketemu. Ya kalau bahasa kasar itu sak jeleteng ora mungkin ketemu ya. Ya kayak orang sing seneng ngerokok itu, di dalile haramnya rokok. Innallah harama rokok. Ora ono itu. Ini nanti mbok sak jeleteng nggak mungkin ketemu. Ya. Apa jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma atakumur rasul fahuduhu. Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul datangkan ambil. Apa yang Rasul larang tinggalkan. Larangan membunuh tawon. Larangan membunuh tawon itu pun dalam ayat misalkan tidak diketemukan, tapi dengan menggunakan ini tadi, wa ma atakumur rasul. Ini Imam Syafi'i karena Rasul SAW melarang membunuh tawon. Apa binatang yang tidak boleh dibunuh? Semut, tawon, burung hudhud, burung surot. Itu tidak boleh dibunuh. Kalau semut mengganggu baru boleh, tapi kalau enggak dibiarkan saja. Ya, kalau mengganggu ya disapu boleh. Tapi kalau menyakiti itu boleh dibunuh. Ini saudaraku yang saya hormati dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang kedua masih seputar Imam Syafi'i. Berkata Muhammad ibn Yazid ibn Hakim Al-Mustamili. Kata beliau, aku melihat Syafi'i di Masjid Al-Haram. Wa qad ju'ilat lahu tanafisu fajalasa 'alaiha. Dan sungguh dijadikan untuk beliau bantal pelana, kemudian beliau duduk di atasnya. Jadi bantal pelana ditaruh, kemudian duduk di atasnya. Fatahu rajulun min ahli Khurasan. Datang seorang laki-laki dari penduduk Khurasan dengan mengatakan, ya Aba Abdillah, ma taqulu fi akhli farahizanbur faqala haram. Apa pendapatmu wahai Abu Abdillah Imam Syafi'i? Ya, memakan anak tawon. Anak tawon itu tolo. Ya, kalau orang yang nggak paham syariat itu katanya enak. Yang saya pernah ketemu ada jamaah itu cerita, wah itu gurih katanya. Jangankan kok anak tawon, anak semut aja dimakan kok. Malah cerita pok dowo-dowo itu kroto yang anak semut itu dia beli, dia goreng itu, wah itu gurih. Ya, bar kuwi engko manggunge ya gacor. Wong pakan manuk dipangan wong ya. Ya. Ini anak tawon. Apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i haram. Kata Imam Syafi'i haram. Faqala haram. Orang itu kayak protes itu. Dengan mengatakan haram. Kemudian qala na'am, iya. Min kitabillah wa sunnati rasulillah wal ma'kul. Dari Al-Quran, sunnah Rasul, dan difahami oleh akal. Dibacakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayatnya sama. Ayatnya sama. Dari sini saudaraku yang saya hormati, kalau ada kewajiban, yang kewajiban itu dalam hadis, kita sampaikan kepada orang ini wajib, bisa berdalil dengan ini. Lunti ayate ini ayate. Walaupun ayatnya tidak langsung secara tekstual menyebutkan kewajiban tertentu. Kalau ada sesuatu larangan dalam hadis, ya larangan dalam hadis, kemudian kita katakan kepada orang larangan itu hukumnya haram, karena memang hukumnya haram, tapi dalam hadis kita bisa bawakan dalil dalam ayat ini. Ini hukumnya haram. Mana ayatnya? Itu ayatnya. Wa manahakum anhu fantahu. Walaupun sekali lagi ayat ini tekstualnya tidak berkaitan dengan jenis yang diharamkan dalam hadis. Tapi kalau Nabi sudah melarang, tinggalkan. Wallahu ta'ala alam.
Inna hadil qaidah allati nahnu bisodadil hadisi anha. Sesungguhnya kaidah ini yang kita sedang berbicara tentangnya, litadulla bimafhumiha ala darurati hifdzi sunnah. Menunjukkan dari kepahamannya pentingnya tentang menghafal hadis. Jadi hadis itu juga dihafal sebagaimana Quran. Bahkan nanti dalam hadis sendiri Rasul SAW mendoakan kebaikan. Ya. Kata Nabi SAW, nadarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidoha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengarkan ucapanku kemudian dihafal. Jadi kalau hadis itu pun juga berdasarkan ayat ini supaya dihafal. Kenapa? Karena hadis itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian hifdzuha minad diya, dijaga dari tersia-siakan. Walhamdulillah. Semoga Allah membalas jasa para ulama. Hadis itu sekarang sudah terkumpul. Makanya kalau sekarang ada orang menyampaikan hadis Nabi, itu tinggal di kitab apa? Karena semua hadis sudah dibukukan. Kecuali hadisnya Kuburiyun. Kuburiyun itu sing sekte Ndobolion itu loh. Ngeri ngaji ndobol terus itu. Uripe nguri-uri kuburan, ya. Itu ketika berbicara tentang hadis bukan qala Rasulullah SAW. Tapi aku mau bengi ngimpi. Jadi cuman impen. Itu mereka dusta kepada atas nama Nabi SAW. Ini walhamdulillah terjaga dari pensia-siaan. Makanya kalau orang membuat hadis palsu, gampang sekarang dikoreksi. Dikoreksi itu gampang. Bahkan di teknologi yang canggih, orang sebutkan sepatah kalimat berkaitan dengan hadis Nabi, nanti dibuka langsung ketemu. Oh, di kitab ini, di kitab ini. Ini kemudahan di masa sekarang. Jadi, bentuk penjagaan hadis. Kemudian wahifdhu fi sudur, dijaga di dada, dihafal. Dihafal. Dan hanya anak-anak ahlussunnah yang hafal hadis. Kalau bukan ahlussunnah, aswajan itu, ya, asal wajan, itu sing dihafal bukan hadis. Bukan hadis, mesti hafalan nyanyi, joget-joget, sholawatan, nyanyi-nyanyi. Apalagi kemarin perayaan katanya cinta Rasul Maulid Nabi, tapi isinya ya kayak gitu. Tapi kalau anak-anak ahlussunnah, masya Allah, itu Sahih Bukhari dihafal, Sahih Muslim dihafal. Kitab misalkan apa yang biasa di tempat kita Riyadhus Shalihin dihafal, Bulughul Maram hafal. Itu banyak di video-video itu ada itu anak-anak yang usianya masih kecil-kecil itu wah cepat sekali. Nah ini saudara yang saya hormati penting untuk dijaga. La yata'atil amal bisunnah illa ba'da hifdhiha. Karena nggak mungkin pengamalan terhadap sunnah kecuali datang setelah menghafal secara makna ataupun secara hisi. Allah Ta'ala alam. Berkata Ismail bin Ubaidillah, yan bagilana annah fadha hadis Rasulullah SAW kama yuhfadul Quran. Maka sepantasnya bagi kita untuk kita menghafal berkaitan dengan hadis Rasul SAW sebagaimana Al-Quran dihafal. Jadi kalau Al-Quran itu kita hafalkan, hadis juga kita hafalkan. Cuman tentunya kalau Quran dan hadis walaupun sama-sama itu wahyu yang diturunkan dari sisi Allah, tapi beda. Kalau Al-Quran secara lafaz mutawatir sahih. Artinya Quran itu yang dibutuhkan satu pemahamannya. Kalau hadis itu yang dibutuhkan dua. Riwayatnya, kemudian pemahamannya. Itu yang dibutuhkan di dalam hadis. Allah Ta'ala alam. Ini dulu insya Allah di pertemuan seterusnya. Nanti masih lanjut seputar tentang kaidah wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Disebut syukur. Futur. Jadi
tanda seseorang itu futur, malas ya. Malas itu ketika ketaatan melemah. Ketaatan melemah. Ya, misalkan sholat malas. Kemudian ke masjid malas. Zikir malas. Doa. Pokoknya amalan-amalan ketaatan mulai melemah. Itu alamat. Kalau dibiarkan sampai nanti melemahnya itu pada perkara-perkara yang wajib, ini fatal. Ini fatal. Kalau misalkan melemah masih dalam tahapan yang sunnah, biasa sholat tahajud, waduh males sih orang sholat ini. Iya. Atau biasa misalkan setelah sholat itu dzikir, tapi dia, waduh males sih nggak dzikir. Itu ya harus diperbaiki lah. Tapi belum fatal. Tapi kalau fatal itu sudah sampai tingkatan sholat subuh males, bangun jam 7. Iya. Lawang kita bangun adzan subuh saja, itu kalau mepet, itu apalagi nggak ke masjid, itu sudah kurang baik. Apalagi sampai nanti telat, jam itu lagi subuhan, itu sudah, iya, itu futur yang berbahaya. Futur yang berbahaya. Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya pertama dari hati. Jadi orang itu kalau pengen baik, niat sih. Dia harus sadar, itu saya sakit, saya bermasalah. Itu dipaksa untuk berobat. Karena nanti kalau kemalasan yang seperti itu dibiarkan sampai tingkatan ya dia tidak merasakan sama sekali kepedihan. Jadi sampai tingkatan misalnya sholat terlambat santai wae, itu sudah parah. Sampai nanti meninggalkan sholat dia tidak merasa. Jadi kalau sudah seperti itu ngobatinya lebih sulit. Jadi kalau baru proses malas gitu, itu segera dalam hati kita segera bangkit, harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Kedua, minta tolong sama Allah. Yang ketiga, mendekat ke majelis ilmu. Mendekat ke majelis ilmu, ngaji. Karena kebanyakan penyebab orang malas itu kalau sudah jauh dari majelis ilmu. Makanya saya pernah kasih contoh, ibarat saja, ngaji itu paling tidak seperti HP. HP itu kalau nggak dicas, ngedrop. Ya mungkin kita ngaji itu nyantole karo ora, ya. Ada yang nyantol siji, begitu anjlok sangka lawang jiglok neh. Dari tekan dalan wis ora. Tapi paling enggak itu ada cas. Jadi ada apalah, pengingat. Ada pengingat. Itu berkumpul dengan orang-orang di majelis ilmu. Itu upayanya. Ya, itu 3 itu insya Allah cukup. Kalau kumpulan dengan orang-orang soleh itu juga bisa 4. Jadi 1, dalam hati harus punya semangat untuk berubah. Kedua, minta tolong sama Allah. Ketiga, kembali kepada ilmu, ngaji. Keempat, kumpul dengan orang soleh. Ya, kelima, kalau ada penopang-penopang, misalkan penopang itu kayak anak punya orang tua. Anak misalkan bangun subuh angel, mulai angel. Anaknya sudah sadar, Pak, nanti gugahan subuh. Itu namanya cari penopang. Cari yang bisa menguatkan. Atau kalau sudah berkeluarga, misalkan suami cuape gitu, kalau subuh bangun abot itu ngomong sama istri, nanti bangunkan. Ya ora tangi raupono. Raupi ratangi perciki dengan perciki yang lembut. Kan di hadis kalau membangunkan perciki dengan percikan yang lembut. Ora tangi gerujukan saember. Ya, misalkan. Jadi cari hal-hal yang bisa membantu. Banyak sekali kayak kalau malesnya subuhan itu alarm bisa, ngingu jago juga bisa. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi harus segera diobati. Nanti kalau enggak, males itu berlanjut. Itu bahaya sekali. Dan bangkit kalau sudah parah, itu lebih sulit. Kayak istilahnya orang kalau leren kesuwen itu ngoyot itu loh. Jadi kalau ngoyot itu wis bedole angel itu. Bedole angel. Kayak di madrasah juga begitu. Madrasah itu kalau istirahat, itu randang diceluk. Anak itu wis kesanten istirahatnya yang kelekaran gitu, wongone wis liep-liep gitu. Ayo masuk pelajaran. Wah, 10 menit. 10 menit. Jadi kalau orang misalkan dalam kondisi lemah, kondisi malas, itu kalau masih tahap awal-awal ndang diobati. Nanti kalau sudah parah,
itu pengobatannya lebih berat. Apalagi orang kalau sudah parah lebih memilih di atas kemalasan dibandingkan dengan obat yang pahit. Akhirnya sudah berlanjut terus. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.